Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah salat maghrib Masjid Al-Falah yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT karena pada malam hari ini kita masih diberikan limpahan rahmat dan hidayah serta berbagai nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat hadir di Masjid Al-Falah ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita melaksanakan salat maghrib berjamaah, dan insya Allah sebentar lagi kita akan mengikuti taklim rutin malam Ahad, dan nanti kita tutup dengan salat Isya berjamaah. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjung kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, alhamdulillah telah hadir guru kita Ustadz Insinyur Abdul Hafid Paronda FSD yang pada malam hari ini mendapat giliran untuk menyampaikan taklimnya dengan tema Islam dan tata kelola pemerintahan. Baiklah para jamaah sekalian, mari kita buka taklim ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz Insinyur Abdul Hafid Paronda kami persilakan. Tafadhol Ustadz Maskur. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Waqala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza usidal amru ila ghairi ahliha fantaziris sa'ah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa menjadikan puji bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah baru saja kita selesai menunaikan salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita, memberikan kasih sayangnya untuk menguatkan keimanan dan ketakwaan kita, sehingga insya Allah makin setia dan amanah menjalankan perintah-perintahnya dan larangan-larangannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam juga mari kita kirimkan kepada junjungan kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mudah-mudahan kita menjadi bagian dari umatnya yang terpelihara oleh Allah dalam sikap istiqomah atas beliau insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini insyaallah kita coba untuk kembali melakukan renungan, pencermatan, kajian singkat ya, karena antara maghrib isya, super singkat. Totalnya itu hanya sekitar 30 menit. Dengan tema Islam dan tata kelola pemerintahan. Ini harus dipilih aspek yang terbatas saja, karena ini sangat luas. Kalau karya akademis, disertasi doktoralnya sangat banyak. Ya. Ayat Al-Quran, hadis apalagi juga sangat banyak. Fakta-fakta sejarah apalagi. Ada nasional, regional, dan global. Kalau kita bawa ke sikap anti-Zionisme, masa kalah sama orang Italia menghalang flotila. Yang menghalang flotila di Teluk Arab ya kan? Malu dong orang Islam, terutama negara-negara Arab. Tapi itu 1 bulan gak habis kalau itu dibahas.
Nah, jadi di Indonesia mantan Menteri Agama dipanggil KPK, ya kan? Nah, terus pengurus hajinya juga, kasihan keseret-seret. Ya semua sudah tahu. Ya, Yakut dengan akhirnya Hilman, siapa lagi? Kasihan. Hilman Latif, ya kan? Nah, jadi betapa pentingnya menjaga nilai-nilai Islam itu, dan sekaligus dibutuhkan kecerdasan di dalam mewujudkan kontribusi. Nah, harus ada rujukan. Saya akan tunjukkan kembali yang selama ini selalu menjadi rujukan kita. Hanya terkadang itu kan levelnya paling tidak ada 3. Pertama di level teoritik, ya. Yang kedua di visi misi, desain program, dan yang ketiga di level implementasi dan aktualisasi penerapan. Nah, biasanya tidak ada yang sempurna di antara kita. Ini kalau dalam turbulensi politik seperti Indonesia yang tidak baik-baik saja. Sekarang isu jasa palsu belum berhenti. Subuhan lagi seru ini, ya kan, yang di berita itu. Karena taruhannya Gibran harus mundur. MDI Singapura menerbitkan rilisnya. Katanya jasa Gibran itu asli. Nanti dilihat lah ya. Tapi yang tidak ada kan leadership wisdom. Kearifan kepemimpinan tidak muncul. Kenapa? Itu kalau pemimpin arif tidak akan pernah membiarkan masalah muncul. Selalu menjadi problem solver, bukan problem maker. Nah, makanya bukan orang meragukan lembaga pendidikan Singapura, MDIS, ya. Tapi yang orang persoalkan, kenapa sejak MK menetapkan syarat untuk mulusnya Gibran tidak dipersoalkan? Ini tidak bisa dibantah oleh seorang Anwar Usman yang diiparkan oleh Jokowi. Nah, itu kan susah. Di masjid hati-hati membalik. Kalau kebenaran di masjid harus dibiasakan. Makanya kalau begini saya tanggung jawab dunia akhirat, juga secara akademik. Ya, mari kita lihat dasarnya. Nah, jadi jamaah sekalian, ya. Jamaah sekalian, kita lihat. Jadi bukan abal-abal, ada dasarnya. Islam dan tata kelola pemerintahan. Belum bicara tunjangan DPRD nih, DPR. Kata kabarnya Eko Yakuya, Nafaurbak dan Ahmad Syahroni. Ya, itu fakta. Kan tidak ada asap kalau tidak ada api, kan? Semua ada kausalitasnya. Makanya orang berislam harus cerdas. Itulah sebabnya wahyu pertama Iqra, bukan qulu la ilaha illallah. Jadi biar berbusa-busa ini la ilaha illallah, kalau ilmunya tidak matang juga akan terjebak di lubang yang sama berkali-kali. Nah, kasihan kan Menteri Agama kita, hanya karena ikut pada program korupsi nasional yang dirancang oleh presiden yang lalu. Sekarang semua orang mengatakan begitu. 10 tahun kita hancur-hancuran, ya kan? Baru berani ngomong, karena kalau dulu ingin jabatan. Ini yang dulu Ayib Bakar tulis di salah satu rubrik opini Kompas, judulnya Suara Pensiunan. Saya ingat betul itu di tahun 80-an. Saya baca tulisan itu. Ada 2 penulis yang sering saya baca dengan tekun, 3 malah ya. Ayib Rosyidi, Ayib Bakar itu dari Cirebon, Arab Cirebon kalau nggak salah. Kemudian ada Mahbub Junaidi. Wah, itu asal usul ya kan. Nah, itu benar. Jadi coba kita lihat ini, ya. Kalau berbicara bagaimana Islam melakukannya, tentu tidak ada rujukan lain kecuali Rasul, ya kan? Itulah di surah Al-Ahzab ayat 21, uswatun hasanah, yang sebelum diangkat jadi Rasul dikenal dengan 4 karakternya: sidik, amanah, fatonah, tablik. Di kantor-kantor biasa ditulis jadi staff supaya memotivasi karyawan. Sidik, integritas tingkat tinggi, bicara dan perilakunya selalu benar, tidak pernah tidak benar. Karena itu kemudian rangkaian perilaku menjadi karakter building untuk melahirkan personality, kepribadian yang terpercaya. Makanya orangnya disebut amanah, bukan dipercaya sekali-sekali, seterusnya.
Sejak dia menyatakan la ilaha illallah sampai mati, makanya disebut amanah, trustworthy. Nah, kemudian fatona, yang masuk di pikirannya, yang diolah dan yang keluar semua kebenaran, tidak ada yang lain. Itu yang disebut bukan clever. Kalau clever itu bahasa Indonesianya licik, bukan pintar. Yang pintar itu smart, bright and brilliant, itu cerdas. Kalau clever itu licik. Ya, nah karena itu ya coba kita lihat Nabi sebelum bertemu Allah di Sidratul Muntaha kan dicuci dadanya dulu kan. Nah itu cerita lain itu. Ada kaitannya dengan langit ketujuh dan gelombang elektromagnetik. Ya, yang sangat suka didiskusikan oleh Pak siapa lagi? Pak Henry. Nah, ini staff ya ada di sini. Dan turunan dari ini, tata kelola pemerintahan, ada dua kata yang paling sering dikenalkan. Ya, 25 tahun terakhir. Apa itu? Good government, ya. Ya. Good governance and clean government. Jadi tata kelola yang baik dan pemerintahan yang bersih. Ya. Ini terwujud karena ini. Ingat, predikat ini yang kita pahami, ini kan Rabiul Akhir ya. Yang lalu Rabiul Awal. Kalau saudara-saudara kita di NU masih banyak peringatan Maulid ini. Ya, termasuk Asyuhada ini nanti 19-17 Oktober kalau nggak salah. Ya. Nah, jadi ini ya di karakter Nabi. Dari mana ini bisa lahir? Ya, ini ditopang oleh Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Itu wahyu perdana. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi harus ada ikra. Kalau tidak ikra ya udah. Nah, jadi dari pengetahuan yang benar, ungkapannya berupa narasi ditopang oleh literasi, kajian-kajian yang mendasar dengan ilmu yang tak terbantah, terbangun pola pikir yang kuat, fundamental dan betul-betul seiring dengan kebenaran. Fatona dia jadinya, sehingga semua outputnya mencerahkan, mencerdaskan dan mendewasakan. Itu namanya tablik, bukan tabola balik. Ini yang kita lihat. Kalau ini jadi acuan, masuk di sini, coba kita lihat bagaimana para pejuang dahulu. Ini kan awal Oktober nih, Pancasila Sakti. Kenapa bisa Pancasila Sakti? Ya karena ketuhanan yang maha saja di pegangan. Kalau bukan itu nggak ada tuh menumpas komunis. Karena Islam la ilaha illallah tidak pernah setuju dengan kemusyrikan. Kementerian Agama lahir sedikit dimodifikasi karena toleransi. Islam Piagam Jakarta 20 Juni 45 sampai Ki Bagus Sadikusumo nangis-nangis kan. Hatta menawarkan supaya orang Indonesia Timur tidak keluar demi persaudaraan persatuan. 7 kata di Piagam Jakarta diubah menjadi 1 kata di 18 Agustus 45 PPKI yang dibentuk oleh BPU PKI. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemulung jadi ketuhanan yang Maha Esa. Nangis tuh Ki Bagus Sadikusumo, tokoh Muhammadiyah yang terkenal sampai hari ini, yang sekarang ahli kelola kampus saya Unisma, jadi UM.id, Universitas Muhammadiyah Indonesia. Ya sekarang saya ngajarnya di kampus Muhammadiyah Pak. Saya didatangi oleh Muhammadiyah. Kalau dulu kan Unisma Bekasi katanya apa? Oh, baru-baru ini 2 bulan lalu Unisma Bekasi itu Muhammadiyah, Unisma Malang itu NU. Kan mantan Menteri Agama kita kan Pak Tolkha Hasan ya yang punya itu. Nah jadi ini clear kan sebenarnya. Kenapa ada korupsi haji? Pasti nggak pernah disetujui oleh Nabi kan. Korupsi apapun ngerinya haji lagi. Jangan kemudian memicingkan mata ketika dia mengatakan, ngapain juga memang angkat menteri dari mantan satpam gereja? Kan orang pada tahu latar belakang itu.
Mestinya sekelas Prof. Nasaruddin Umar dari dulu jadi Menteri Agama. Kenapa baru sekarang? Ini bukan karena sekampung saya. Tim yang kualifikasinya terpenuhi. Sekarang nih nggak tahu apa masih di Wajo atau tidak melaksanakan musyabakah ya qiraatil kutub yang pertama di dunia. Akhirnya beliau alumni pondok kan. Kitab gundul tuh maksudnya. Kita kan biasanya baca kitab gondrong kalau kita. Jadi kalau nggak kuasai ilmu i'rab nggak bisa baca tuh tanpa harakat kan. Nah, itu tuh yang dilombakan di sana. Harusnya dari dulu tuh yang gitu-gitu jadi menteri. Kenapa tidak dari dulu orang seperti Prof. Abdullah Mu'ti jadi menteri pendidikan? Kenapa baru sekarang? Dan profesor-profesor pendidikan yang lain kan? Makanya kita nggak punya. Seru-serunya disekolahkan di Amerika, di luar negeri, tapi kemudian yang jadi penanggung jawab Kementerian Pendidikan orang yang tidak pernah menelusuri yang namanya pendidikan. Kita tidak ragukan sukses di Gojek, silakan. Makanya kan kasihan. Reputasi ayahnya yang namanya Nono Anwar Makarim, mantan direktur LP3ES di tahun 80-an, mahasiswa unggulan kalau dia bisa menyimak majalah Prisma. Saya termasuk penggemarnya. Yang isi tim resensi buku di situ Fakhri Ali, Didik Jirahbini, Nurholis Majid. Itu bukan kaleng-kaleng itu Prisma. Diterbitkan oleh LP3S yang kantornya di Selipi itu sana. Sebelah sininya BPK Pejompongan. Ya. Kasihan kan? Nah, anaknya kemudian begitu. Karena diprogramkan. Nah oke lah, kita kembali. Kasihan kan mantan Menteri Agama kita. Kenapa harus keseret-seret coba? Dipaksa oleh sistem. Nah saya bukan berarti ingin kita melihat atau tidak. Kita sedih tentunya. Nah sekarang apakah Islam tidak punya konsep itu? Itu dia. Nah karena itu kita lihat bahwa Allah menawarkan Al-Quran, Allah menghadirkan Rasulnya supaya jadi rujukan. Karena uswatun hasanahnya di situ. Lihat bahwa mengilmui ajaran Allah itu harus diawali dengan ikra. Itu revolusi ilmu dalam diri kita yang berbasis spiritualitas, iman, tidak boleh sembarangan. Orang alumni pesantren aja kalau bisa, ya kalau tidak hati-hati masuk kota kayak rusa masuk kota gitu loh, bahaya. Kalau tidak punya evidence base, berbasis pengalaman, experience. Tapi memang tidak mudah. Sampai kita biasa jangan-jangan kalau kita juga ditawari belum tentu kita mampu mengendalikan diri ya kan. Nah ini dia. Ini persoalannya. Nah, sekarang kasihan nih Prabowo terseok-seok ya kan. Butuh dukungan kita semua. Nyatakan bahwa semua kebaikan untuk negara itu adalah kebutuhan rakyat. Itu yang ditunggu Prabowo sekarang. Karena jika tidak, dia bisa berhadapan dengan termul-termul yang ada di mana-mana. Nah ini kita lihat. Kalau mau masuk sana harus siap dengan. Pokoknya jangan heran Pak Menteri Agama setiap ada rapat itu rantai zikirnya nggak lepas itu. Ngeri itu. Tapi memang saya punya pengalaman pribadi yang sejak mahasiswa memang beda angkatan aja kan. Beda kampus tapi dia kos dekat kampus saya. Jadi kadang duhur asar tuh kami selalu berjamaah. Beliau itu selalu pakai baju putih dari dulu sejak muda. Orangnya memang low profile. Fenomena ilmuannya dari dulu sudah ada. Akhlaknya sangat luhur itu. Prof. Nasaruddin Umar itu luar biasa. Nah jadi coba jangan sekalian uswatun hasanah. Buktinya karena Muhammad SAW betul-betul memenuhi kualitas itu, kan diakui oleh Jazirah Arab Al-Amin. Coba. Ya. Apa itu Al-Amin? Kalau diterjemahkan sekarang itulah merit system, meritokrasi. Kalau bahasa Jepangnya Zaken kabinet. Kalau pemerintahan. Jadi jangan tempatkan orang yang tidak punya keahlian untuk itu di bidang itu. Itu kata Nabi, "Idza usidal amri la ghairi amliha amri fantajiris sa'ah."
idza usidal amri la ghairi ahliha. Jika memberikan amanah, menyerahkan urusan pada orang yang bukan ahlinya, tunggulah kehancurannya. Nah kemudian ini yang sering dulu saya pernah sampaikan, dikutip Prof. Mahfud MD kan, pernyataan Ali bin Abi Thalib, banyak mengatakan itu hadis, bukan hadis, itu pernyataan Ali. Karamallahu wajhah. Apa? Al-haqqu bila nizamin yaglibuhul batilu bin nizam. Kebenaran yang tidak terorganisir dengan baik mudah dipatahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Itu udah banyak faktanya. Makanya hati-hati, PSI bisa jadi pesaing Golkar kan? Tapi Pak Yasirli diakui kemarin Menteri PKS yang luar biasa. Apa? Ini harus diungkap apa adanya, ini sudah berita, bukan pemihakan pada partai tertentu. Apa kata Presiden Prabowo? Saya salut sama PKS. Kenapa? Dia mengajukan menterinya bukan dari politisi, tapi dari kampus. Profesor Dr. Insinyur Yasirli. Nah, namanya itu ada di surat Taha kan? Rabbi shrah li sadri wa yassir li ketenaga kerjaan. Itu. Ketika model Al-Amin diterapkan, orang nggak bisa bilang partai mana nih partai. Itu yang harus dijadikan tolok ukur sekarang. Nah, paling tidak kita ini jamaah jadikan ini viral mata rantai. Kemana-mana ada orang ini, kita, kalau ada teman kita partai, tolong di dalam pun partai perhatikan ini, ngajuin menteri, calon menteri yang kayak gini nih, itu kita sampaikan sebagai aspirasi. Karena itu yang bisa kita lakukan kan. Ya kalau kita presiden hak prerogatif, ini. Prabowo kenapa dia punya prerogatif tapi masih terkendala dengan MOU tanda petik. Jadi harus suara rakyat. Nah jadi ini reshuffle mestinya dasarnya di sini. Akhir-akhir ini saya bercanda, coba jamaah sekalian, Nabi dan Rasul tidak pernah di reshuffle. Kenapa? Rujukannya jelas, tak terbantah, dan memang dibutuhkan oleh semua kalangan lintas peradaban. Makanya tidak ada ceritanya itu Nabi dan Rasul di reshuffle. Yang ada adalah generasi pelanjut. 300.000 Nabi dan Rasul, 124.000 Rasul, 25 disebut dalam Quran, 5 top of the top, dan best of the best 1. Siapa 25 itu? Adam alaihissalam, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa 5 itu? N-I-M-I-M, Nimim. Nuh alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara 5 itu muncul lagi satu, the best of the best, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada di reshuffle. Dan semua kehadirannya tampil dengan prestasi-prestasi yang tidak bisa ditolak oleh manusia di zamannya. Sampai-sampai terjadi koneksi jembatan antara langit dan bumi, antara Arsy dengan pemetaan planologi. Apa itu? Mukjizat. Ketika Nabi harus menyampaikan apa adanya dari Allah dan masyarakat masih arogan, sombong, menolak, maka muncul mukjizat. Bukan tidak sesuai dengan akal, bukan bertentangan dengan akal, hanya saja pada saat itu akal belum bisa menjangkaunya. Seiring imbul pengetahuan berikutnya, pada saat ini semua bisa dipahami secara ilmiah. Itulah mukjizat. Ketika hadir tidak bisa dibantah, tapi tidak bertentangan dengan akal sehat. Hanya pada saat itu akal sehat belum menjangkaunya. Makanya bukan irasional tapi suprarasional. Kenapa Ibrahim tidak terbakar? Sekarang bisa dibahas. Kenapa Laut Merah bisa terbelah? Sekarang bisa dibahas. Dan rumus-rumus ilmiahnya ada. Makanya Nabi dan Rasul tidak ada yang direshuffle. Nah, justru kemudian menjadi acuan sejarah dan peradaban, termasuk untuk yang sekarang. Di salah satu ayat Allah berfirman, "Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada ahli pembelajaran jika kalian tidak mengetahui. Itu artinya ada kesadaran, evaluasi diri. Wah, saya nggak tahu nih. Nggak boleh arogan. Sepertinya menguasai semua gitu. Akhirnya direshuffle kan. Nah tentu
Ya, yang menentukan itu semua juga harus dekati. Semuanya kan juga muslim, tapi Islam politik itu jangan bermimpi semuanya seperti Pak Natsir. Naudzubillah min dzalik. Semuanya seperti Kasman Singodimejo yang hanya mengandalkan apa? Ada dulu namanya KNB, kelompok nasi bungkus. Rapat suruh-suruh tetap aja nasi bungkus. Tidak habis-habisan tuh dana di hotel apa segala macam. Makanya seperti hari ini apa Prabowo siapa lagi PC Sadewa tidak perlu teriak tuh kalau yang gitu-gitu jadi menteri karena kerjanya nyata, tidak perlu nyerap anggaran besar-besar untuk pribadinya. Bukan kerjanya sebentar, pensiunannya sangat besar kan gitu. Menteri Keuangan sekarang suruh karena dia ahli program linear itu, dia ahli bikin rumus, alumni TB kan, kemudian S2-3-nya ekonomi. Ngamuk sekarang BUMN habis dengar pendapat di DPR kemarin. Nah jadi ini supaya tata kelola pemerintahan, good governance, tata kelola yang baik, clean government, pemerintahan yang bersih. Nah, ini kata lagi-lagi sekampung saya, panglima kita semua dulu kan, Jenderal M. Yusuf, Allahu yarham. Kalau mau bersihkan lantai, sapunya harus bersih duluan dengan logat bonenya yang kental tuh. Jangan pakai sapu yang tidak bersih katanya tuh dengan logat budi. Bagaimana lantainya bisa bersih kalau sapunya udah kotor duluan? Itu Jenderal M. Yusuf. Makanya kan terkenal pernah setelah itu kan pernah Menteri Perindustrian, ya kan? Kembali jadi Panglima ABRI, kemudian jadi Ketua BPK pernah tuh Jenderal M. Yusuf. Ketar-ketir itu semua orang. Bahkan dia jadi Ketua Asosiasi BPK se-Asia Tenggara. Apalagi ketika di Makassar, jaksa tingginya almarhum baru dilopa, nyambung tuh. Takluk semua orang di Makassar. Semua orang, Pak Jerusli tuh di sana ada namanya Tony Gosal. Itu pada saat itu jaksa tinggi dilopa semua. Lopa itu dikuliti. Dilopa semua. Dipanggil semua ke pengadilan. Terus kan di sini ada perusahaan, nggak tahu BUMN atau apa, itu datang diperiksa Pak Yusuf, itu di pembukaan. Apa itu kodenya? BBB, bos. Siapa bosnya? Disebut anaknya Soeharto. Kembalikannya, minta. Akhirnya ketar-ketir itu. Tommy dan Bambang lapor ke bapaknya. Kenapa? Pak Yusuf, jangan, kalau Yusuf saya aja takut sama dia. Itu kata Pak Harto. Itulah yang tempeleng Lim Sioliong ketika di Cendana kan, karena datang pakai sandal jepit dan celana pendek. Celana pendek. Itu berintegritas tuh. Demi bangsa dan negara. Padahal Jenderal M. Yusuf tidak perlu menguasai ulumul Quran, ilmu tafsir, tapi ayat yang dia pegang dilaksanakan. Nah, ini yang kita butuhkan. Tentu sekarang jamaah sekalian, bagaimana saudara kita dengan keislamannya menunjukkan kontribusi. Saya ini muslim, ini kontribusi saya. Itu yang kita harapkan dengan Islam dan tata kelola pemerintahan. Jadi harus integritas itu betul-betul dimiliki. Terus terang ya, saya tidak bicara partainya. Ini Prof. Yasir, saya udah pernah ketemu soalnya bulan Ramadan kemarin kita ketemu langsung ketika berbicara tenaga kerja di rumahnya Pak Tamsil Lindrung, yang sekarang salah seorang wakil ketua DPD kan RI, itu di Denpasar Raya C3 nomor 19. Di situ kami ketemu buka puasa bersama. Ini orangnya memang rendah hati, dia benar-benar profesor beneran, bukan abal-abal. Nah, kemudian ada bedah buku di waktu Islamic Book Fair di Jakarta International Convention Center, ketemu lagi dengan Prof. Nur Hidayat. Saya dapat bukunya satu. Negara Kesejahteraan itu. Nah, ini potensi-potensi seperti ini perlu kita dukung, kita dorong untuk mengisi ini. Coba apa yang kita harapkan? Nah, jadi saya ulangi jamaah sekalian, kita tidak boleh hanya mengeluh. Karena apa? Lebih baik berusaha menyalakan pelita kecil daripada menyesali kegelapan. Itu pesan orang tua kita yang bijak. Jadi jangan berhenti didik anak, kaderisasi, jangan bilang, ini gimana sih? Siapkan. Setiap zaman ada orangnya dan setiap orang ada zamannya. Jangan. Yang namanya orang tua berkewajiban mendidik anak. Jangan biarkan anaknya lemah akidah, lemah pendidikan, lemah ekonomi. Jangan. Usahakan semaksimal mungkin ikhtiar, doa kepada Allah, Allah berikan yang terbaik.
Jadi lewat ikhtiar dan doa kita berusaha menaklukkan kausalitas sebab akibat untuk meraih takdir terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya diam. Dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itulah yang menjadi modal untuk berkontribusi. Nah, kalau tiket masuknya ke kabinet itu karena memang apa yang pakai, ya udah diresapel. Kalau nggak hati-hati dijebak dengan program korupsi, agar ada alasan untuk meresapel dia. Tapi coba tunjukkan kualitas yang dirinya tidak bisa dibeli, akidahnya tidak bisa dijual. Pastinya kan. Itulah Muhammad Natsir, itulah Jenderal Sudirman, itulah Hos Cokroaminoto. Kita tidak kekurangan teladan. Nah, karena itu jamaah sekalian, nilai-nilai ini perlu kita betul serap. Caranya adalah pahami literasinya dengan baik, ya. Pahami literasinya dengan baik. Kemudian apa? Jadikan sebagai acuan dasar untuk membuat visi misi, ya. Kemudian rancang bangun untuk program yang nanti dilaksanakan. Itulah dasar. Dari sini kita membuat action plan, strategic plan, rencana aksi dan rencana strategis, Renstra, dengan tujuan, dengan tahapan-tahapan milestone, tangga-tangga, tonggak-tonggak berkelanjutan. Ini dasarnya Iqra bismi rabbik. Kemudian kemasannya uswatun hasanah, dilakukan dengan tulus, jujur, integritas tingkat tinggi. Jadi orangnya tidak bisa dibeli karena akidahnya tidak bisa dijual. Saya pikir demikian, ya jamaah sekalian. Mudah-mudahan insya Allah kita tidak pernah mundur untuk mendidik generasi kita menjadi calon-calon generasi pelanjut yang insya Allah siap untuk menawarkan yang terbaik. Karena dia sebagai muslim, isyhadu bi anna muslimun, tawarkan konsep terbaik untuk negeri ini yang memang merdekanya karena dipertaruhkan oleh orang-orang yang punya akidah tangguh. Ini tidak bisa dibantah dalam sejarah. Pancasila Sakti juga muncul istilah itu karena orang menegaskan perjuangannya dengan la ilaha illallah. Maka komunisme harus dilawan. Bahwa kemudian ada salah tangkap apa segala macam, itu lain soal. Jangan salahkan akidah. Saya pernah dapat cerita dari orang Madiun. Banyak orang nggak ada hubungan ditangkapin di zaman Soeharto. Untung ada Gus Dur katanya. Nah, jadi jamaah sekalian, ini kebutuhan kita sekaligus tantangan, ujian dan perjuangan kita bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Ismail yang telah memberikan penyampaiannya pada hari ini tentang Islam dan tata kelola pemerintahan. Kita masih punya waktu 5 menit lagi menjelang waktu sholat Isya. Mungkin dari jamaah ada yang ingin menambahkan atau bertanya hubungan dengan Islam dan tata kelola pemerintahan ini. Silakan. Mungkin tanggung. Mungkin Ustaz, kalau kita bicara masalah Islam dan tata kelola pemerintahan, kita mungkin bisa bercermin kepada pemerintahan Islam waktu itu yang ada di Madinah yang langsung dipimpin oleh Rasulullah. Boleh. Ya, jadi saya kira di situ ada contoh-contoh yang telah dibuat Rasulullah dan juga sistem pemerintahan yang telah baku yang Islam yang ada pada saat itu. Nah, kita lihat bahwa pentingnya tokoh, artinya pemimpin. Mungkin karena di sana sebagai Rasul dan Nabi yang memimpin, maka tingkat pemerintahannya ya sesuai dengan yang kita harapkan, seperti good government dan great government. Dan juga bagaimana Rasulullah itu membina sahabat-sahabatnya sehingga menjadi orang-orang yang mampu. Bahkan sampai sekarang kita lihat bagaimana orang-orang sahabat-sahabat Rasulullah itu dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sampai saat ini masih diakui
sebagai orang-orang yang berpengaruh dalam dunia ini, terutama dunia Islam. Dan juga kita mengenal ratusan sahabat yang sekarang masih tercatat dalam sejarah bagaimana Rasul itu dapat memimpin sahabat-sahabatnya sehingga hampir menyamai beliau dan juga mampu untuk berkiprah di dalam dunia Islam. Saya kira itu aja tanggapan saya. Mungkin ada tanggapan dari Ustaz tentang masalah ini. Itu betul, sekalipun tidak mudah. Ada hal yang perlu kita catat dan garis bawahi dengan baik, bahwa pada saat Nabi mengemas kepemimpinannya, tata kelola negaranya yang kala itu berpusat di Madinah sedemikian rupa, itu bukan tanpa tantangan, termasuk dari orang dekatnya. Jadi di sekitar Nabi itu banyak sekali munafik ekstrim. Baca surat Taubah ayat 101. Maradu ala nifaq. Luar biasa itu orang munafik sekitar Nabi. Nah karena itu harus kita lihat. Ya coba kita lihat. Bagaimana sahabat Nabi yang coba muncul terdepan di bidang ekonomi praktis misalnya. Abdurrahman bin Auf, ya kan? Itu luar biasa. Dia betul-betul ahli di bidang itu. Coba kita lihat. Karena dia adalah muhajirin, ya, bagian dari orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Itu sahabat-sahabat dengan ukhuwah Islamiyah di Madinah mengatakan, karena dia tinggalkan sini, mau dikasih istri? Tidak. Bukan itu, bukan saya tidak butuh, tapi tolong tunjukkan kepada saya di mana pasar di negeri ini, di tempat ini. Akhirnya dia kelola ekonomi dengan baik kan? Itu Abdurrahman bin Auf, terkenal itu. Di karakteristik perhidup 60 sahabat Rasulullah, bisa dibaca bukunya di situ. Sehingga kemudian apa yang terjadi? Kunci gudang-gudang logistik, warehouse-nya Abdurrahman bin Auf itu diangkut oleh 70 ekor unta dengan keranjang-keranjang penuh. Itu baru kuncinya coba. Begitu padatnya isi Baitul Mal dan tanpa korupsi sama sekali. Ini kalau sekarang Mutia Hafid Komdigi, siapa perintisnya waktu itu? Komunikasi, Mus'ab bin Umair. Itu sebelum Nabi berhijrah, dia sudah melakukan misi dakwah ke Madinah. Dia rela meninggalkan orang tuanya. Kalau hari ini itu dia diperebutkan di American Got Talent. Cerdas, ganteng, ya, parlente, luar biasa. Tapi begitu dia terima la ilaha illallah, dia tetap hormati orang tuanya, dia tapi jauh lebih menghormati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu di surah Al-Ahzab ayat 36. Orang beriman itu kalau Rasul sudah menyatakan sesuatu padanya, maka dia menerimanya yang paling utama daripada yang lain-lain. Itu di surah Al-Ahzab ayat 36. Dia tidak akan pilih yang lain sebagai istimewa. Belum lagi An-Nabiyya aula bainakum, lebih tinggi daripada itu Mus'ab bin Umair. Kecerdasan Ali bin Abi Thalib coba. Dan tata kelola Nabi dalam hal penguatan literasi untuk acuan konseptual untuk membangun kecerdasan. Coba lihat, ini jarang orang bahas nih. Saya dulu pernah tulis di buku Sistem Manajemen dalam Islam. Itu tercermin dalam kategori sasi hadis Nabi. Kita kenal 3 kategori besar kan? Ada hadis fi'liyah, ada qauliyah, ada takririyah. Coba, apa itu hadis fi'liyah? Hadis yang periwayatannya perawi mengacu pada persaksian langsung. Dia meriwayatkan karena dia lihat Nabi melakukan sesuatu. Makanya kalimatnya dimulai dengan ra'aitu Rasulullah SAW bla 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 dan seterusnya. Aku melihat, artinya Nabi berbuat sesuatu. Kategori kedua hadis qauliyah. Ucapan, perkataan, statement, deklarasi. Itu artinya apa? Pendengaran. Nabi berkata, maka hadisnya sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar. Coba. Yang ketiga, nah ini dia. Itu sahabat didikan Nabi sangat-sangat sensitif dalam menjaga ketaatan pada Allah dan Rasulnya. Si fulan salah seorang sahabat melakukan sesuatu, Ali paling sering begitu tuh. Terus yang lain bertanya, kan dia tidak pernah lihat Nabi begitu, dia juga tidak mendengar. Jangan-jangan si fulan ini
Engkau melakukan itu, saya belum pernah lihat Nabi. Kau lihat? Tidak. Kau pernah mendengar? Tidak. Segera orang ini pergi menemui Rasul. Ya Rasul, si fulan berbuat begini, aku tidak pernah melihat engkau begitu, aku tidak pernah mendengar engkau memerintahkan begitu. Bagaimana itu Rasul? Diam itu Rasul. Artinya itu boleh, sesuatu yang diizinkan. Itu namanya takrir, afirmasi dan konfirmasi, takririyah. Nah, kalau berbicara level kecerdasan, yang ketiga ini paling cerdas. Dalam manajemen yang pertama namanya selling, kayak jual beli, beli sekian, nggak mikir kan. Yang kedua telling, diceritakan udah bisa. Yang ketiga delegating, bisa mewakili. Diundang rapat direktur, ya coba ini manajer bidang ini aja yang wakili. Itu namanya delegating. Karena sudah diserap kecerdasan. Begitu Nabi mendidik sahabatnya. Kategori ketiga ini terutama Ali bin Abi Thalib. Karena apa kata Nabi? Ala madinatul ilm wa aliyun babuha. Aku kotanya ilmu dan Ali adalah pintunya. Kalau mau dapat ilmu jangan lewat jendela, masuklah lewat pintunya. Abu Bakar sendiri dan Umar bin Khattab mengakui, celakalah aku kalau tidak ada Ali. Itu kata Abu Bakar dan Umar. Nah, ini yang harus kita lihat. Andaikan dijaga baik-baik, termasuk di Saudi Arabia, dia tidak takut sama Amerika dan Zionis Israel sekarang. Dia mestinya harus lebih jago bikin rulat daripada Iran, karena dia lebih kaya. Tapi kenapa dia ibarat kerbau dicocok hidung oleh Amerika? Nah, dengan bersama-sama ada spanduknya tuh di Tel Aviv, ya, towards new Middle East era, menuju Timur Tengah yang baru. Kasihan itu sama. Diperkuat lagi oleh Jolani, munafik Suria itu kan. Coba. Karena tidak bahas ini, apalagi tidak. Semua ada dasarnya. Saya pikir demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali kami sampaikan kepada Ustadz Insinyur Abdul Hafidz Maronda MST yang telah memberikan taklim dan kajiannya pada malam hari ini. Baiklah para jamaah sekalian, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahil alamin. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.